Halo guys, kembali lagi di channel YND Storyland. Di video kali ini, admin akan mendongeng sebuah film aksi berjudul My Father is a Hero yang dirilis pada tahun 1995. Film ini menceritakan tentang seorang agen rahasia yang harus membuat pilihan antara keluarga atau melindungi negara. Bagaimana ia membuat pilihan? Daripada penasaran, mari kita simak alur ceritanya. Film dimulai di sebuah gang, di mana seorang agen rahasia bernama Kung Wei melakukan transaksi dengan sekelompok calo paspor. Sementara itu, di tempat lain, anak Kung Wei bernama Kukung atau Kukung terlihat sedang melakukan lomba Agustusan. Sebenarnya, Kung Wei ingin melihat pertunjukan anaknya, namun ia harus melaksanakan tugas untuk memberantas para calo. Setelah bergelut dengan kelompok calo, Kung Wei berhasil membawa salah satu pemimpinnya ke dalam sebuah karung. Kemudian, ia langsung pergi menuju ke turnamen di mana anaknya berlomba. Sementara itu, Kukung berhasil melaju ke babak final. Ia sempat hilang-hilang sebelum pertandingan guna mencari ayahnya. Dan tak lama kemudian, Kung Wei akhirnya datang dan terlihat oleh Kukung. Tapi tiba-tiba dari arah belakang, sekelompok calo menyerang Kung Wei dan gelut pun terjadi kembali di tengah perlombaan berlangsung. Pertarungan Kukung akhirnya selesai, begitu juga dengan bapaknya yang berhasil melempar salah satu calo ke bangku penonton dan membuat para penonton panik bahagia. Karena terpojok, calo tersebut pun langsung menyandra salah satu penonton. Namun, Kungku melakukan inisiatif untuk menyelamatkan Sandra dan berhasil melucuti senjata calo. Melihat anaknya berhasil membebaskan Sandra, Kung Wei segera menangkap calo tersebut. Dan tak lama kemudian, polisi pun datang, sedangkan Kung Wei segera menghilang di tengah keramaian. Setelah kejadian itu, Kungku dianggap pahlawan dan mendapatkan peringkat pertama di turnamen. Namun, Kung Wei tidak datang di acara pemberian penghargaan yang membuat Kungku ngambek. Kung Wei lalu memberikan sebuah jam tangan ke Kungkung dan membuat Kungku kembali akur dengan ayahnya. Singkat cerita, mereka pun tiba di rumah, di mana Kung Wei mengajarkan anaknya cara latihan pernapasan. Dan di saat latihan, tiba-tiba sekelompok polisi datang untuk membawa Kung Wei. Hal itu pun membuat para emak-emak nyinyir menganggap kalau Kung Wei ini adalah seorang kriminal. Di dalam sel, Kung Wei sedang ngopi dengan komisaris Kuple guna membahas misi Kung Wei selanjutnya, yaitu untuk mematai-matai sekelompok teroris Hong Kong. Namun, Kung Wei menolak karena istrinya sedang sakit dan ingin berbagi waktu dengan keluarganya. Komisaris Kuple lalu berjanji bahwa misi tersebut adalah misi terakhirnya. Setelah itu, Kung Wei bebas bersama keluarganya. Mendengar hal itu, Kung Wei pun setuju untuk menjalankan misinya. Kung Wei lalu berencana mendekati Darky yang merupakan seorang anggota geng yang sebelumnya bekerja untuk pemimpin geng bernama Po. Singkat cerita, Kung Wei dan Darky melarikan diri dari penjara untuk bertemu dengan Po di Hong Kong. Setelah berhasil melarikan diri dari penjara, Kung Wei pergi ke rumahnya ditemani oleh Darky. Di sana ia bertemu dengan anaknya dan izin pamit bahwa ia akan rantau untuk cari cuan. Setelah melihat anaknya, ia pun pergi dan tiba di markas Po. Di sana, Kung Wei lalu dilantik ke dalam geng dan berpartisipasi dalam kesepakatan senjata dengan teroris bule. Po akan melakukan transaksi dengan membeli cairan peledak dari teroris asing, namun Po tidak ingin membayar. Kemudian Po pun menanyakan tentang ide untuk mengambil cairan kimia tersebut ke salah satu bawahannya, yaitu Darky, yang kebetulan terlihat peringas-peringis. Namun ide Darky begitu konyol yang membuat Po marah. Ia hendak dilempar dari atap, tapi Kung Wei segera menyelamatkan Darky.
Kung Wei pun mencoba menenangkan Po dengan memberinya sebuah ide untuk membawa sebuah bom saat transaksi berlangsung. Kung Wei pun akan merebut uang dari tangan teroris asing jika terjadi perlawanan. Kung Wei akan menggunakan bom sebagai perisai. Po pun setuju dengan ide Kung Wei dan Kung Wei yang bawa bomnya. Keesokan paginya, Anne Fong, seorang inspektur yang cuti, sedang berkencan dengan pacarnya Detektif Cheng di sebuah mall. Sedangkan Po tiba untuk melakukan transaksi. Singkat cerita, setelah mengecek uang milik Po, Derki segera membawa cairan peledak pergi. Po lalu memberi perintah Kung Wei dan beberapa anak buahnya untuk mulai beraksi. Namun, sesaat sebelum Kung Wei memakai topeng, seorang fotografer amatir sempat memotret wajah Kung Wei. Kung Wei pun dan anak buahnya Po segera menuju ke lokasi. Dan setibanya di sana, baku tembak langsung terjadi antara Kung Wei dan teroris bule. Kung Wei berhasil membawa koper berisi uang milik Po, namun ia sudah dihadang oleh teroris bule. Kemudian, Kung Wei segera memperhatikan bom yang berada di tubuhnya dan mengancam akan meledakkan tempat tersebut. Tak lama, polisi pun datang. Kung Wei sempat tertembak dan bom yang Kung Wei bawa terlempar ke sebuah lampu. Baku tembak lalu kembali terjadi antara teroris bule dengan anak buah Po. Di tengah adu mekanik tersebut, Kung Wei berhasil memberikan koper berisi uang kepada Po. Namun, Kung Wei terjebak di antara polisi. Kung Wei lalu hilang-hilang dan segera menyandra Cheng. Tapi tiba-tiba Fong datang untuk mengajukan diri sebagai sandera. Di tengah pelariannya, Fong mencoba untuk menggagalkan Kung Wei dengan menerjunkan mobil. Kung Wei yang melihat jalan buntu pun segera menghentikan mobil dan keluar melarikan diri. Kung Wei lalu melompat ke tiang PLN, sementara Fong mencoba mengikuti Kung Wei namun ia gagal. Melihat Fong yang hendak terjatuh, Kung Wei pun menyelamatkan Fong dan berhasil kabur. Setelah kekacauan yang disebabkan oleh kuplek, Fong memanfaatkan foto Kung Wei yang diambil fotografer sebelumnya dan pergi ke Beijing guna menemukan identitas Kung Wei. Sementara itu, di lain tempat, Kung Kung mengalami bully oleh teman-temannya. Mereka mengira bahwa ayah Kung Kung seorang penjahat. Tapi tak lama kemudian seorang guru datang dan mengatakan bahwa Kung Kung menerima sebuah telepon dari ayahnya. Kung Wei lalu menceritakan bahwa ia sedang berada di Hong Kong dan bertanya tentang kondisi ibu Kung Kung, yang ternyata sedang sakit parah. Kung Wei lalu memberikan sebuah nomor pagar untuk Kung Kung. Ia memerintahkan Kung Kung untuk menghubungi nomor tersebut jika suatu terjadi. Setelah menutup telepon, Kung Kung melihat temannya yang sedang melindungi semut untuk obat ibunya. Melihat semut-semut sudah mati, Kung Kung pun marah dan membantai para bocil epep. Di sisi lain, Fong yang sudah tiba di Hong Kong segera bersekolah di mana anak Kung Wei berada. Setelah pulang sekolah, Fong melihat Kung Kung dan segera mengikutinya. Setelah perjalanan jauh, Fong akhirnya tiba di rumah Kung Kung. Sesampai di sana, Fong berpura-pura menjadi partner bisnis Kung Wei sebagai penjual kaset bokep. Di sini, Fong mengetahui keadaan rumah tangga Kung Wei yang begitu memperhatikan. Bahkan, istrinya minum sup dari semut sebagai obatnya. Di tengah malam, saat semua terlelap, Fong mencoba mencari petunjuk tentang Kung Wei. Fong menduga bahwa Kung Wei adalah seorang agen rahasia. Sementara itu, Po sedang bermitra dengan pedagang gelap bernama Li. Mereka bekerja sama untuk melakukan pelelangan di tengah lautan. Po dan Li lalu merencanakan setelah mendapatkan uang, mereka akan membunuh semua pembeli barang antik.
Di tempat lain, istri Kung Wei tiba-tiba pingsan dan dibawa ke rumah sakit. Setelah mendapatkan perawatan, istri Kung Wei menitipkan sebuah surat kepada Fong untuk diberikan kepada Kung Wei. Tak lama berselang, keadaan istri Kung Wei semakin memburuk dan Kung Kung yang mengetahui hal tersebut segera menghampirinya. Istri Kung Wei bernama Istri berpesan bahwa Kung Kung tidak boleh melupakan wajah ayahnya meski ia jadi Bang Toyib. Setelah menyampaikan pesan tersebut, istri Kung Wei akhirnya menghembuskan nafas terakhir di pelukan Kung Ku. Setelah kematian ibunya, Kung Ku memberikan kabar ke Kung Wei tentang kematian istrinya lewat pagar. Kung Wei yang mengetahui istrinya meninggal pun mulai terdiam dan teringat tentang kenangan ia bersama keluarganya. Bahkan, Po yang berbicara dengan Kung Wei tidak didengar. Sampai akhirnya, Kung Wei tiba-tiba mengamuk. Po yang kesal melihat Kung Wei pun segera mengajar Kung Wei dan dibantu anak buahnya. Sedangkan Fong dan Kung Kung pergi ke Hong Kong untuk bertemu dengan Kung Wei. Kung Ku tinggal di apartemen milik Fong. Saat ia menonton televisi, Kung Ku melihat bahwa dirinya berada di televisi sebagai imigran gelap. Merasa dirinya ditipu oleh Fong, Kung Kung pun segera kabur dari apartemen. Rupa-rupanya, berita tersebut dibuat oleh Cheng yang bermaksud mendapatkan perhatian dari Fong. Sedangkan Kung Wei segera mencari anaknya dan menemukan Kung Kung tinggal di apartemen Fong. Namun di sana, ia tidak berhasil menemukan Kung Ku. Kung Wei lalu bertemu dengan Fong dan adu mekanik pun terjadi. Setelah bergelut, Kung Wei berhasil kabur dan mengambil surat yang ditulis oleh istrinya. Sementara itu, berita tentang Kung Kung membuat Po mulai curiga kepada Kung Wei. Po pun menduga bahwa Kung Wei adalah seorang agen rahasia karena marga mereka berdua sama. Saat Po keluar, ia kebetulan melihat Kung Ku di pinggir jalan dan mengajak Kung Ku bertemu dengan ayahnya. Kung Wei yang galau setelah membaca surat istrinya tiba di markas Po, dan Kung Wei terkejut saat melihat anaknya sudah duduk bersama Po. Kung Wei lalu mencoba bersikap profesional dan tidak mengakui bahwa Kung Ku bukan anaknya. Meski marga mereka berdua sama, Kung Ku yang mengetahui ayahnya sedang menyamar berbohong bahwa Kung Wei bukan ayahnya. Melihat tingkah Kung Ku, Po pun segera mengajar Kung Ku guna melihat reaksi Kung Wei. Kung Wei yang melihat anaknya diajar pun mencoba sabar, namun Kung Wei tak tahan dan ia segera membebaskan Kung Fu dari cengkraman Po dan berpura-pura mencekik Kung Ku hingga pingsan. Dan dibuang ke tempat sampah. Kemudian, Po dan anak buahnya pergi berpesta. Setelah selesai, Kung Wei pura-pura mabuk dan pergi ke tempat sampah guna mencari Kung Ku. Di sana, Kung Wei tak berhasil menemukan Kung Ku. Rupa-rupanya, Po sudah menunggu Kung Wei dan ia mengetahui bahwa Kung Wei adalah seorang agen rahasia. Po lalu mencoba membujuk Kung Wei untuk meninggalkan kepolisian dan bergabung dengan gengnya. Namun Kung Wei menolak. Adu mekanik pun tak dapat dihindarkan. Kung Wei terpojok tetapi berhasil diselamatkan oleh bantuan dari Fong. Sementara itu di lain tempat, Kung Ku ternyata diselamatkan oleh Darky. Keesokan harinya, Po menginstruksikan gengnya untuk menanam 6 bom yang ditandai dengan kamera keamanan di pelelangan barang antik yang dihadiri oleh orang kaya. Geng-geng tersebut dilarang membawa senjata api, tetapi diberikan tiket masuk sebagai gantinya. Salah satu bawahan Po lalu melihat Darky bersama Kung Ku dan segera melaporkannya. Melihat Po yang datang, Darky pun segera menyuruh Kung Ku untuk bersembunyi. Darky lalu mencoba berbohong bahwa ia tidak tahu di mana Kung Ku.
Namun Po menemukan sepatu milik Kungku yang membuat Darky tidak dapat berkelit. Kemudian Po segera menembak Darky, dan setelah itu Po pergi, sementara Kungku keluar guna menyelamatkan Darky, namun nyawa Darky sudah tidak bisa diselamatkan. Sebelum kematiannya, Darky memberitahu Kungku tentang rencana Po dan memberinya ponsel untuk menghubungi Kung Wei. Kemudian Kungku menyelinap bagian pengawas monitor dan berhasil melumpuhkan anak buah Pong Po. Dengan bantuan Fong, Kung Wei akhirnya menyelinap sebagai pembeli ke acara pelelangan. Dan dengan bantuan Kungku, Kung Wei juga melucuti bom yang dipasang oleh Po sebelumnya. Namun, sebelum bom berakhir dapat dijinakan, baterai ponsel mati. Akhirnya, pelelangan pun dimulai. Po pun segera menghentikan pelelangan dan mengancam akan meledakkan kapal jika mereka tidak menuruti kemauan Po. Po lalu memberikan contoh dengan meledakkan Lee. Para pembeli pun mulai panik. Namun rencana Po digagalkan oleh Kung Wei yang berhasil melucuti bom milik Po. Gelut pun terjadi dan Kungku ikut mabar bersama ayahnya. Dalam pertarungan itu, Po terdesak dan berhasil menyandra Kungku. Fong yang baru datang mencoba membantu, namun melihat Kungku disandra, ia pun terpaksa menyerah. Dengan memanfaatkan senjata Fong, Kung Wei berhasil menembak Po dan berhasil menyelamatkan Kungku. Namun, kondisi Kungku sudah tak bernafas karena cekikan Po. Kung Wei dan Fong segera membawa Kungku ke rumah sakit menggunakan helikopter. Dan saat hendak pergi, ternyata Po masih hidup. Ia mengaktifkan bom terakhir yang belum dilucuti sebelumnya dan menangkap Kung Wei. Kung Wei lalu memerintahkan Fong segera pergi. Dan setelah Fong dan Kungku pergi, Kung Wei berhasil mengalahkan Po dan berhasil keluar sebelum bom meledak. Sementara itu, keadaan Kungku kritis karena ia sudah tidak bernafas. Para dokter menyerah tentang keadaan Kungku, sampai akhirnya Kungku berhasil selamat karena latihan pernapasan yang ayahnya berikan. Dan film pun berakhir. Oke guys, itulah alur cerita film My Father is a Hero. Semoga kalian terhibur dengan alur cerita yang saya bawakan. Mohon maaf jika ada kesalahan dalam penyampaiannya ataupun penyebutan nama. Sekian dari Yende, sampai jumpa di video berikutnya. Couple.